Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, memuja dan memuji Allah atas segala nikmatnya. Hari ini kita kembali mengaji, mempelajari agama Allah yang mungkin buat sebagian orang nggak ada gunanya. Dalam pandangan orang, apa manfaatnya? Tidak menghasilkan uang, tidak menjadikan lebih kaya, tidak membuatmu tambah tinggi jabatannya di manusia. Iya, tapi kita sedang berburu karunia ilahi. Orang yang duduk di majelis ilmu, semoga malaikat-malaikat Allah tetap turun menaungi. Rahmat Allah meliputi mereka, sakinah datang kepada mereka, dan yang lebih indah dari itu, wa dzakarahumullah fiman indah. Antum disebut-sebut sama Allah. Dikatakan fulan lagi belajar ilmu, fulan lagi ngaji, lagi mendengarkan, lagi ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak yang sekolah sampai tinggi, tapi nggak berguna ilmunya. Lah buat dunia, wala buat akhirat. Kita telah sampai ke bab tentang memuliakan ahlu baiti Rasulullah SAW. Dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Kita mengkaji tentang berbuat baik kepada keluarga, orang tua, kerabat, orang-orang yang berilmu. Ternyata keluarga Nabi SAW harus dimuliakan. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ahibati fillah, siapa sih keluarga Nabi? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa keluarga Nabi SAW itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang kafir. Jadi kalau bicara kerabat Nabi SAW, ada yang kafir. Seperti siapa? Kita tahulah. Abu Lahab. Itu pamannya Rasul SAW. Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Abu Lahab turun sebuah surat. Surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi mereka yang dekat secara nasab kepada Nabi SAW, apabila mereka tidak beriman, maka mereka tidak termasuk ahlul bait secara syariat. Secara kerabat tetap kerabat. Nggak mungkin bakal berubah. Itu paman ya, adiknya bapak atau kakaknya bapak. Secara darah. Tapi secara pandangan agama, mereka bukan termasuk ahlul bait.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya Nabi Nuh diajak naik kapal, kemudian anaknya menolak. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian anaknya termasuk yang tenggelam. Ketika datang ombak yang menghalangi antara Nabi Nuh sama anaknya, tahu anaknya udah tenggelam. Nabi Nuh sedih karena dia tahu tuh anaknya kafir. Tapi bapak punya kecintaan kepada anak, cinta yang merupakan tabiat, bukan cinta karena faktor agama. Kemudian Nabi Nuh berdoa, dia mengatakan, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk ahli baiti, keluargaku, dan janjimu benar. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahliku. Dia bukan dari keluargamu. Dikeluarkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kerabat-kerabat Nabi SAW yang kafir, mereka bukan termasuk ahlul bait. Ini supaya kita tahu, nggak ada jaminan mereka itu keluarga Nabi beriman semua. Enggak. Mereka bukan maksum, mereka bukan terjaga dari dosa, mereka manusia biasa. Tapi mereka memiliki kedekatan dengan Nabi SAW. Maka keluarga Nabi SAW yang kedua, bagian kedua adalah yang beriman. Walaupun keimanannya itu beda-beda. Bukan karena keluarga Nabi imannya stabil, enggak, sama. Mereka sekali lagi manusia biasa. Mereka punya keterbatasan, tapi mereka adalah keluarga Nabi. Dan termasuk keluarga Nabi SAW adalah istri-istrinya. Sebagaimana di dua ayat yang tadi kita baca. Dua ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah sedang memanggil istri-istri Nabi. Ya nisa'an Nabi. Wahai istri-istri Nabi. Di ayat nomor 32. Kalian gak sama, kalian istimewa banget, kalian gak sama perempuan-perempuan lainnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka jangan menundukkan ucapan. Ketika berbicara, perempuan itu ini adab secara umum sebenarnya. Tapi bicara keluarga Nabi, maka ada kekhususan. Mereka harus lebih menjaga lagi. Jadi perempuan itu kalau bicara sama orang laki yang tegas. Iya, tidak, na'am, iya. Jadi enggak lemah, gemulai. Ada rayuan-rayuan, enggak. Yang tegas. Kenapa? Allah sebutkan. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Orang yang sakit itu hatinya, ada penyakitnya. Dia enggak ngurus ini keluarga Nabi. Tetap dia akan tergerak nafsunya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapkan ucapan yang baik. Lalu Allah mengatakan waqarna. Di ayat 33 ini ya. Ini yang kemarin sempat rame. Ternyata corona itu ada di Al-Quran katanya. Di mana? Ini. Di surat Al-Ahzab. Ayat 33 Allah mengatakan waqarna. Wa. Itu dan. Qarna itu tinggallah. Untuk para wanita dikatakan waqarna. Sehingga tinggal di rumah. Karena corona membuat orang stay at home. Hanya ada berpendapat. Ternyata di Quran sudah disebutkan. Ini masuk ilmu cocoklogi. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Wahai istri-istri Nabi, kembali. Ini konteksnya bicara istri Nabi. Kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini perempuan lagi yang bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Wa aqimna shalah. Perintahnya untuk perempuan. Aqimna. Kalau untuk laki-laki disebut aqimus shalah. Atau untuk laki-laki sama perempuan tetap pakai aqimus shalah. Di ayat ini secara spesifik Allah mengatakan wa aqimna as-salata wa atina. Kalau untuk laki-laki atau laki sama perempuan wa atuz zakah. Di sini wa atina zakah. Istri-istri Nabi lagi. Wa ati'na Allah wa rasulah. Ati'na. Kalau laki perempuan apa bahasa Arabnya? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Umum laki perempuan masuk ke sana. Tapi kalau khusus buat perempuan, ati'nallaha wa rasulahu. Taati Allah dan Rasulnya. Tetap bicara tentang istri-istri Nabi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan rijs, dosa,
menghilangkan kotoran-kotoran dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Di sini lebih umum lagi. Konteksnya istri-istri Nabi, kemudian disebutkan ahlul bait secara umum. Istri-istri Nabi termasuk ahlul bait, masuk dalam ayat ini. Bahwasanya Allah ingin membersihkan mereka. Jadi keluarga Nabi, istri-istri Nabi itu termasuk dari ahlul bait. Kenapa kita perlu berbicara hal ini? Karena memang ada sebuah sekte dalam agama kita, yaitu Syiah, Rafidhah, yang mereka itu menganggap keluarga Nabi itu cuma anaknya Ali. Anaknya Ali, Hasan, Husain, sama Fatimah itu ahlul bait. Sisanya bukan. Kalaupun mereka menganggap ada beberapa orang yang mereka masukkan, tapi istri-istri Nabi kafir buat mereka. Bayangkan, Aisyah itu dianggap kafir. Padahal Nabi SAW kalau ditanya, siapa istri Nabi yang paling Nabi cintai? Kata Rasul SAW, Aisyah. Siapa orang yang paling Nabi cintai? Aisyah. Wa minar rijal, kalau laki-laki, abuha, bapaknya. Ini bapaknya Aisyah dalam anggapan orang-orang Syiah kafir, dan Aisyah dianggap kafir oleh mereka. Wa subhanallah jamaah. Mereka membenci Aisyah, mereka melaknat Aisyah, mencaci maki Aisyah. Dia adalah orang yang paling dekat sama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu gimana dianggap orang ini cinta sama Nabi? Engkau cinta sama Nabi. Fatimah putri Nabi alaihi salatu wassalam cinta sama Aisyah. Nabi pernah datang, Fatimah diutus untuk menyampaikan pesan dari istri-istri Nabi yang lagi cemburu sama Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara Aisyah radhiyallahu taala. Ketika datang Fatimah, maka Nabi SAW, kalau engkau cinta sama aku, maka cintai dia. Cintai Aisyah. Maka Fatimah akhirnya gak mau ikut-ikut urusan istri-istri Nabi. Maka gimana dikatakan mereka menghormati Nabi, mereka menghormati keluarga Nabi, ama orang yang dicintai Nabi benci. Biasanya kita ini dalam kehidupan ini, kalau kita bersahabat sama satu orang, kita akan bersahabat dengan sahabat dia. Kita akan mengatakan, sahibmu sahibku. Kenapa? Karena udah kadung bersahabat. Jadi semua kawanmu, keluargamu, keluargaku. Tapi ini orang-orang Syiah mengaku cinta, mengaku mengagungkan Rasul SAW, mengagungkan keluarganya, tapi mengkafirkan Aisyah. Mengkafirkan Abu Bakar. Benci banget mereka. Lalu mereka teriak-teriak mengatakan, Ahlus Sunnah suka mengkafir-kafirkan mereka. Mereka yang mengkafirkan orang terbaik dari umat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka banyak kali, ya mungkin bisa disebut pengakuan tanpa bukti, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah, taib, ada hadisul kisah berkaitan dengan ayat tadi. Ayat itu turun di kota Madinah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Ummu Salamah. Nabi membaca ayat itu dan Nabi ambil kain, ya, ambil selendang, kemudian ditutupin Fatimah, ada Ali, ada Hasan, Husain. Ummu Salamah ketika itu minta, ya Rasulullah, aku masukkan. Kata Nabi SAW, anti ala ma anti alaihi fi khair. Engkau udah tetap di sana engkau. Kenapa? Karena ayat ini sudah mencakup dirimu. Cuma Nabi ingin memasukkan keluarganya ke sana. Jadi bukan ayat ini khusus buat keluarga Nabi, kemudian istri-istri Nabi nggak disebut keluarga. Subhanallah jemaah. Kemudian apa kewajiban kita kepada keluarga Nabi sekarang? Jadi kewajiban kita kepada keluarga Nabi yang beriman sebenarnya secara umum kita juga punya kewajiban kepada orang-orang yang beriman. Tapi keluarga Nabi ini punya dua hak yang beriman. Yang pertama hakul iman. Yang kedua adalah hakul qarabah. Yang pertama hak karena dia orang yang beriman. Kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun cinta kita kepada orang beriman ini bertingkat-tingkat. Ada orang beriman mukmin tapi banyak dosa, berarti cinta kita bercampur dengan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia beriman tapi dia berzina. Dia beriman tapi dia makan riba. Dia beriman tapi dia suka tipu orang. Kita cinta karena keimanan dia, tapi kita juga benci karena dosa yang dia lakukan. Ini hakul iman. Artinya kalau keluarga Nabi SAW beriman, kita cinta. Tapi tinggal dilihat kondisi dia gimana. Karena apa? Karena kita harus tahu keluarga Nabi SAW tidak maksum dari dosa. Karena orang-orang Syiah Rafidhah beranggapan mereka punya imam-imam yang maksum,
tidak berbuat dosa. Itu anggapan mereka. Enggak, mereka manusia biasa. Mereka bukan nabi yang dijaga dari dosa, enggak. Mereka berbuat dosa. Ucapan mereka bukan wahyu. Sehingga kalau berkata al-Imam, mamanya Abu Ja'far As-Sadiq berkata, ya ucapan dia. Ucapan manusia biasa dari keluarga Nabi SAW. Kalau benar diterima, kalau salah ditolak. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadal qabr. Kecuali pendapatnya yang dikubur di sini. yakni Nabi SAW. Jadi mereka keluarga Nabi, ya kita wajib memuliakan mereka. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.